Mirsa, 2 tahun selama pandemi, mudik ditiadakan oleh pemerintah. Tahun ini setelah sejumlah pelonggaran, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Namun selama arus mudik dan arus balik, sejumlah catatan perlu dievaluasi oleh pemerintah. Amukan sejumlah pemudik terjadi di sejumlah wilayah selama masa arus mudik Lebaran. Di Pelabuhan Merak, Banten, kepadatan arus mudik terjadi sejak 25 April. Kemacetan panjang tidak bisa dihindari sejak exit tol. Ribuan pemudik bahkan terjebak selama lebih dari 6 jam tidak kunjung naik ke atas kapal penyeberangan. Sejumlah pemudik bahkan mengamuk terlibat cekcok dengan petugas lantaran telah lelah menunggu tanpa kepastian. Lah. Alasannya kenapa ini, Bang? Kuota motor hanya 10. Suruh masuk semua. Jadi lama ya, Bang? Buat Pak Jokowi, tolong ini ASDP Merak, tolonglah diperbaiki. Klakson kendaraan terus dibunyikan pemudik sebagai bentuk protes kepada petugas ASDP. Pemudik kendaraan roda 4 juga mengamuk lantaran tidak pernah mendapatkan kepastian keberangkatan. Guna mengurai macet, pemerintah memberlakukan kebijakan sistem satu arah pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran di tol Trans Jawa. Pemberlakuan sistem satu arah ternyata tidak mengurai kemacetan, bahkan justru menimbulkan masalah baru dengan bertambahnya simpul-simpul kemacetan di jalur arteri. Akibat kemacetan yang ditimbulkan tidak hanya pemudik kendaraan pribadi, pemudik yang menggunakan bus juga terkena dampak molornya jadwal keberangkatan. Penutupan gerbang tol akibat pemberlakuan sistem satu arah juga membuat puluhan pemudik mengamuk di kilometer 77 tol arah Bandung menuju Jakarta. Pengemudi bahkan menggelar aksi protes terhadap petugas lantaran mereka tidak bergerak berjam-jam. Akibat sistem buka tutup jalan juga membuat macet total hingga 5 km dari Bandung menuju Jakarta. 7 jam lebih menanti tanpa kepastian, puluhan pemudik didominasi kaum ibu juga mengamuk kepada petugas di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah balita bahkan menangis. Puluhan pemudik mengeluhkan terjebak macet dan kehabisan bekal makanan, sementara anak-anak mereka juga kehabisan susu. Mereka juga kesulitan tidak dapat mengakses toilet umum yang jaraknya sangat jauh dan harus ditempuh berjalan kaki akibat macet. Ini susu udah nggak ada, nanti anak saya, injil saya mati gimana ini? Meski Presiden sudah menyarankan masyarakat untuk mudik lebih awal guna menghindari puncak arus mudik 28 hingga 30 April, namun masyarakat tetap melakukan perjalanan di masa puncak arus mudik. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei Kementerian Perhubungan. Dari total 85,5 juta masyarakat yang mudik, 47%-nya memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sementara pada masa arus balik akibat pemberlakuan sistem satu arah dan penutupan gerbang tol Halim, warga Bekasi harus menghadapi horor kemacetan panjang selama 2 hari 7 dan 8 Mei. Tidak hanya warga Bekasi, warga ibu kota juga merasakan dampak akibat penutupan gerbang tol Halim. Horor macet selama arus mudik dan arus balik seharusnya dievaluasi menyeluruh pemerintah, meski dengan alasan antusiasme masyarakat yang tidak mudik selama 2 tahun pandemi. Terlebih jika sebuah kebijakan yang diterapkan ternyata menimbulkan masalah baru. Tim Liputan iNews melaporkan.